Mutasi virus corona baru yang muncul pada pertengahan Desember ini berdampak pada penanganan corona di seluruh dunia. Setidaknya sudah lebih dari 25 negara melarang perjalanan dari dan ke Inggris akibat temuan virus mutasi baru ini. Lalu bagaimana Indonesia bersiap menghadapi penyebaran virus baru ini yang disebut lebih cepat menyebar atau lebih cepat menular dari jenis sebelumnya? Kita bahas bersama Dirjen P2P Kemenkes yang juga juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam Mbak Nadia. Malam Mbak. Ada juga epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Diki, selamat malam. Oke, Pak Diki sudah tersambung tapi dari suara belum ada. Kita ke Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Amin Subandrio. Prof. Amin, selamat malam. Selamat malam. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, saya ke Mbak Nadia dulu ya, Prof. Amin ya. Mbak Nadia, tadi baru saja saya mewawancara Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Di sana sudah ada beberapa langkah-langkah preventif untuk memastikan kalaupun memang virusnya masuk ke Singapura, virus mutasi baru ini masuk ke Singapura tidak kemudian menyebabkan penularan secara lokal. Di Indonesia seperti apa? Ya, jadi pertama memang kita sudah juga melihat apa beberapa langkah-langkah yang menjadi rekomendasi dari WHO terkait dengan mutasi virus ini. Yang pertama disebutkan bahwa tentunya untuk mencegah masuknya virus ini dan menyebabkan transmisi lokal, maka pintu-pintu negara harus diperkuat dan ini sesuai tentunya dengan IHR 2009. Jadi untuk itulah kita melihat bahwa ada terkait surat edaran dari Satgas yang menyatakan bahwa untuk pejalan atau pelaku perjalanan yang dari Inggris dan dari Australia ini sampai dengan saat ini, khususnya sampai dengan 8 Januari akan untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dari pelaku perjalanan dari Eropa ataupun Amerika yang pernah punya riwayat perjalanan ke Inggris tetap harus melakukan pemeriksaan PCR. Nah, nanti kalau negatif harus melakukan isolasi mandiri dulu selama 5 hari. Seperti itu. 5 hari itu cukup? Ya, untuk saat ini untuk kita memonitor apakah si pelaku perjalanan ini membawa atau terinfeksi ya virus COVID-19 yang mungkin dibawa selama perjalanan dengan hasil pemeriksaan PCR yang kita lakukan pada saat masuk ke Indonesia ditambah dengan isolasi mandiri selama 5 hari, ini cukup untuk kita mendeteksi. Kalaupun misalnya positif bisa diteruskan untuk melakukan isolasi sampai dengan 14 hari. Oke, kalau di Singapura ini kan bukan bermaksud membanding-bandingkan, tapi karena Singapura terlalu dekat dengan Indonesia. Di Singapura semua pendatang diwajibkan untuk isolasi mandiri selama 2 pekan, lalu kemudian pengecekan dilakukan di hari ke-10. Kita di hari ke-5. Itu karena kita merasa cukup hari ke-5 atau kita tidak mampu mengetes atau mengawasi orang ini sampai dengan hari ke-10 atau bahkan 14? Ya, sebenarnya hari ke-5 lebih dini ya, seperti itu ya. Waktunya dengan harapan kalau kita memperkirakan dari proses perjalanan penyakit infeksi COVID-19 ini tentunya virus ini sudah bisa menimbulkan gejala ya pada waktu setelah 5 hari misalnya PCR-nya negatif, kemudian nanti dalam 5 hari itu kemungkinan besar munculnya gejala seperti itu. Pak Diki, betul seperti itu Pak Diki? Aduh, maaf, sini saya baru nyambung ini Mbak Sofi. Jadi begini, yang jelas di Indonesia pengawasannya untuk varian baru mutasi virus corona ini adalah dengan meminta mereka yang bepergian dari luar negeri untuk isolasi mandiri selama 5 hari. Cukupkah itu? Ya, kalau saya boleh usul ya 10 hari lah minimal ya. Itu yang kita pakai yang dirujukan yang WHO juga yang sebelumnya. Jadi kalau mau lebih aman kita perkuat ya, tambah harinya, termasuk juga tentu
kan ada Prof Amin di sini. Sebetulnya perlu sekali tuh surveillance genomik itu untuk memastikan bahwa ada atau tidaknya. Karena yang Australia sendiri ya ketahuan yang orang di karantina itu saat ini udah 4 ya saat ini, dan mereka memang yang datang dari UK. Dan ini yang harus kita pahami juga bahwa ini sebetulnya kan sudah terjadi di September ya, maksudnya pertamanya. Jadi walau bagaimanapun yang di dalam ini jauh lebih penting ya, maksudnya yang karena ini besar kemungkinan sudah termasuk ya. Besar kemungkinan sudah masuk. Jadi besar kemungkinan sudah masuk ke? Ya, sekali lagi ini bukan sesuatu yang aneh ya dalam situasi pandemi seperti ini. Karena hitungannya saat ini butuh hanya 36 jam untuk satu kasus itu bisa ke daerah atau di pojok lain dunia ini. Itu secara teoritis di global security seperti itu. Apalagi dalam situasi di mana negara tertentu itu tidak memperketat. Seperti Australia ini kan, khususnya misalnya Queensland, dia memang benar-benar nutup diri. Jadi kemungkinan itu sangat kecil. Tapi untuk negara-negara yang memang sejak awal agak cukup longgar dalam perketatan perbatasannya, potensi itu ada ya. Dan artinya di dalam negeri maksud saya, surveillance itu yang harus diperkuat. Pak Diki, apakah Anda mau bilang jangan-jangan sebenarnya di Indonesia sudah ada varian mutasi baru ini tapi belum kita temukan? Saya berasumsi seperti itu ya, tapi itu kan perlu pembuktian ya. Nanti itu pentasihannya harus dari Prof Amin tuh yang begitu ya, karena itu harus dibuktikan secara ilmiah. Tapi secara secara teori kondisi saat ini saya kira ya cukup logis lah kalau kita berasumsi seperti itu. Oke, Prof Amin, tempo hari Pak Bambang Brojonegoro menyatakan memang belum ada bukti bahwa mutasi COVID-19 ini, mutasi virus corona varian baru ini sampai di Indonesia. Betulkah memang seperti itu? Ya, itu mesti diterjemahkan bahwa seperti waktu disampaikan, sequence yang whole genome sequence yang sudah dilakukan di Indonesia memang belum terlalu banyak ya, sekitar 115-an. Tetapi itu sebentar, 115 apa? 115 virus. Oke. Ya. Jadi dari seluruh ratusan ribu kasus ini kita baru 115 virus yang kita cek begitu ya? Ya, yang sudah disubmit ke GIS-8 ya. Dan dari itu belum ditemukan varian itu. Tapi kita mesti mencatat bahwa yang dilaporkan itu baru sampai sekitar bulan Agustus. Ya, sehingga kita belum punya data dari virus-virus yang bersirkulasi di bulan September, Oktober, November, Desember. Oke. Nah, itu yang disampaikan oleh kemarin dalam press conference itu, sampai dengan bulan Agustus itu dari virus-virus yang sudah disubmit itu belum ditemukan. Oke, belum ditemukan. Begini, kemarin beberapa waktu yang lalu beberapa pegiat kesehatan masyarakat sebenarnya sempat khawatir. Jangan-jangan memang belum diketemukan karena memang lembaga-lembaga atau laboratorium-laboratorium yang melakukan whole genome sequencing ini sebenarnya tidak banyak. Sehingga sampel yang diberikan juga sedikit. Kemungkinan besar orang-orang yang masih itu tadi Prof bilang baru terkena virus pada bulan Agustus, jadi belum ada yang terbaru. Apakah memang jangan-jangan belum ada bukti itu karena memang belum ketemu, Prof? Ya, justru itu. Jadi kalau kita melihat yang lebih baru, ya itu kita baru bisa mengkonfirmasi apakah sudah ada atau belum. Jadi kita akan melakukan sequencing virus-virus yang beredar di Indonesia bulan Oktober, November, dan Desember. Karena logikanya memang karena di Inggris kan ditemukannya kan September. Ya, jadi kalau dia menyebar ke negara lain, ya seperti kita lihat juga yang menyebar sampai ke Australia dan sebagainya. Itu kan di bulan berikutnya. Nah, itu yang harus kita
cermati. Jadi kita harus melakukan molecular surveillance begitu. Saat ini yang melakukan sequencing untuk virus-virus COVID-19 itu siapa saja sih, Prof? Selain Eijkman? Selain lembaga Eijkman ada Litbangkes, kemudian ada UNER, kemudian UGM, dan di Bandung ada gabungan ITB, Unpad, dan BPPT, serta LIPI. LIPI, oke. Memadaikah itu semua untuk luasan Indonesia yang sebesar ini? Kalau kita bandingkan dengan Inggris itu negara yang paling masif melakukan sequencing. Mereka sudah mensubmit puluhan ribu sequence. Kita baru 115 ya? Ya, mereka memiliki laboratorium sangat bagus, yang menjadi rujukan juga ya, laboratorium Sangers itu menjadi rujukan dunia memang, dan memang aktivitasnya melakukan sequencing itu. Mbak Nadia, apakah tidak ada koordinasi begitu untuk mendorong adanya lebih banyak lembaga atau laboratorium yang meneliti soal ini, surveillance secara epidemiologis ini? Ya. Saya rasa tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Amin, jadi ada beberapa jejaring lab yang memang ditunjuk untuk melakukan monitoring. Jadi ini sebenarnya mungkin bukan hanya dari sekadar jumlahnya ya, tetapi kalau ini kita berbicara mengenai surveillance-nya. Jadi surveillance ini adalah yang lebih dipentingkan, bagaimana kita melakukan pengamatan terhadap tentunya salah satunya terjadinya mutasi, tetapi ini juga harus diperhitungkan samplingnya itu memadai. Jadi kalau tadi disampaikan Prof. Amin ada 125 sampel yang sudah 15 ya mungkin yang sudah dilakukan sequencing. Ini juga diambil dari beberapa provinsi yang tentunya mewakili dan secara perhitungan sampling. Tapi kan paling terbaru Agustus, Mbak Nadia. Ya, betul. Dan sebenarnya kan kalau kita berbicara ribuan sequencing yang dilakukan oleh Inggris, itu kan baru kemudian ditemukan yang bermasalah ini satu di bulan Desember kan, Mbak Sofia. Jadi tentunya ini yang harus kita lihat. Jadi kita melihat bahwa tentunya yang terjadi, walaupun kita baru September hasil yang dilaporkan, tapi saya yakin juga kita sudah mengambil sampel-sampel yang ada. Oke, menggunakan logika itu, kalau di Inggris saja ketemunya pada bulan Desember, padahal sebenarnya sudah ada mulai beredar September, dan saat ini Inggris sendiri mengaku sudah kewalahan sampai dengan penutupan tier 4 atau level 4, yaitu lockdown yang besar-besaran. Apakah artinya kita juga akan berharap pada posisi Inggris ketika sebentar, September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi dari sekarang? Ya, jadi ini pentingnya Mbak Sofia, tidak usah menunggu mutasi virus baru. Kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa dalam beberapa minggu ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 ya. Nah ini tentunya kita juga mengetahui peningkatan kasus ini selain juga karena upaya ataupun kita sepertinya dari beberapa survei mengatakan bahwa pelaksanaan 3M kita ini mulai melemah, sehingga itu juga menjadi salah satu faktor, sehingga liburan di akhir tahun ini juga dibatasi, kemudian beberapa kebijakan baru. Jadi mungkin ini harus diwaspadai masyarakat ya, selain tentunya kita melihat bahwa kita harus tetap memperkuat 3M untuk mencegah sebenarnya peningkatan kasus, juga mengantisipasi sebenarnya kalau terjadi mutasi kasus yang dibawa pelaku perjalanan. Oke, Anda bilang masyarakat tidak perlu menunggu-nunggu untuk tertib disiplin 3M. Apa saat ini yang ditunggu pemerintah untuk lebih memperketat lagi, untuk lebih serius lagi membatasi pergerakan manusia, misalnya mengambil kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar kemudian menutup rapat kesempatan untuk adanya kerumunan yang diizinkan? Ya. Jadi tentunya kita sudah melihat ya di akhir tahun ini beberapa kebijakan dilakukan penyesuaian, termasuk misalnya pengurangan dari libur tahunan, kemudian kebijakan untuk
membatasi perjalanan dalam negeri seperti penggunaan antigen ataupun penggunaan swab untuk memasuki misalnya Provinsi Bali dan sebagainya. Selain itu juga adanya penutupan tempat-tempat wisata oleh beberapa pemerintah daerah itu juga merupakan salah satu upaya kita untuk bisa itu cukup, Mbak Nadia? membatasi. Kenapa? Itu memadai? Ya, dan tentunya harus partisipasi masyarakat. Kita harus selalu ingat bahwa upaya kita dalam melewati pandemi ini harus bersama-sama dengan masyarakat. Oke, saya nanti akan tanyakan respons dari Pak Diki sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia.